Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Aprilia, NIM 19 11 S 10 16 dari kelas D3A Analis Kesehatan. Pada pertemuan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan teknik membuang data dengan cara Dickson. Cara Dickson biasanya digunakan untuk data tunggal, seperti data ini. Untuk membuang data dengan cara Dickson, ada beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu data diurutkan dengan cara blok datanya, kemudian di bagian sort and filter, pilih yang A to Z, yaitu yang dari terkecil ke yang terbesar. Kemudian pilih yang continue with the current selection, dan di sort. Setelah itu, datanya sudah terurut dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Nah, data yang pertama disebut juga dengan X1, kedua X2, data yang ketiga X3, dan seterusnya. Sampai yang data yang terakhir itu disebut dengan XN. Nah, setelah diurutkan, perhatikan jumlah datanya. Di sini jumlah datanya yaitu 7. Berarti kita menggunakan Dickson untuk data 3-7. Dan untuk rumusnya kita ada 2 rumus, yaitu yang pertama untuk mengetahui data terendah dibuang atau tidak, dan yang kedua untuk mengetahui data terbesar dibuang atau tidak. Langsung saja, untuk mengetahui data terkecil dibuang atau tidak, itu D-min sama dengan sini nilai X2-nya yaitu 0,47. Jangan lupa pakai tanda kurung untuk memisahkan. Dikurangi dengan nilai X1 yaitu 0,39, kemudian tutup kurung, dibagi dengan nilai Xn yaitu 0,99, dikurangi dengan nilai X2 yaitu 0,47. Kemudian klik enter. Nah, didapatkan nilai D-nya yaitu 0,153846. Nah, setelah itu kita mencari nilai D kritis. Nah, di modul statistik sudah diketahui nilai D kritis dari 7 data yaitu 0,569. Sehingga dapat disimpulkan nilai D-min dibulatkan menjadi 0,154 itu lebih kecil dari nilai D kritis, itu 0,569. Sehingga data terendah tidak perlu dibuang. Jadi kesimpulannya nilai D-min kurang dari nilai D kritis, sehingga data terendah tidak perlu dibuang. Nah, kita langsung saja mencari nilai D-max, yaitu sama dengan nilai Xn yaitu 0,99 dikurangi dengan Xn-1. Xn-1 yaitu, kan nilai Xn itu 7. Dikurang 1 berarti jadi 6. Jadi nilai X6-nya yaitu 0,76. Kemudian tutup kurung, dibagi dengan nilai Xn yaitu 0,99.
dan dikurangi dengan nilai X1 yaitu 0,39. Kemudian klik enter. Didapatkan Dmax-nya yaitu 0,3833. Nah, karena ini sama 7 data, jadi nilai dekritisnya juga sama, yaitu 0,569. Nah, hingga didapatkan kesimpulannya Dmax itu 0,3833 kurang dari nilai dekritis. (0,569), maka data tertinggi perlu dibuang. Nah, didapatkan kesimpulannya Dmax 0,3833 kurang dari nilai dekritis, yaitu 0,569. Maka data tertinggi juga tidak perlu dibuang. Nah, bagaimana bila Dmin atau Dmax lebih besar dari nilai dekritis? Jika terjadi, maka nilai tersebut harus dibuang dan harus menguji lagi nilai selanjutnya. Apakah nilai tersebut harus dibuang juga atau tidak? Nah, seperti contohnya, jika nilai Dmin ini lebih besar dari nilai dekritis, maka data terendah itu harus dibuang. Dan jika ada nilai yang dibuang, kita akan mendapatkan tatanan nilai baru, seperti berikut ini. Nah, copy. Nah, karena nilai yang pertama tadi harus dibuang, maka kita hapus data yang pertama. Nah, ini menjadi data yang pertama, ini kedua, ini ketiga, keempat, kelima, dan ini keenam. Nah, nilai X-nya juga berubah, ini menjadi nilai X1, ini X2, dan seterusnya. Dan nilai Xn-nya yaitu sekarang menjadi nilai yang keenam. Nah, jika ada nilai yang dibuang, kita harus menguji lagi nilai terkecil yang kedua. Nah, kan tadi nilai terkecil yang pertama sudah dibuang ya. Jika harus diuji lagi, berarti kita harus menguji nilai terkecil yang kedua, yaitu 0,47. Jika nilai 0,47 harus dibuang, maka kita harus melakukan perhitungan lagi sampai tidak ada data yang perlu dibuang. Nah, mungkin sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.